Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bumpers. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan nge-review film yang berjudul Old buat kalian semua. Film Old ini dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pergi berlibur ke suatu tempat dengan iklim tropis, dan mereka memilih pantai terpencil untuk tempat mereka bersantai. Baru beberapa jam mereka di sana, entah bagaimana secara misterius mereka tiba-tiba menjadi tua dengan sangat cepat. Tanpa berbasa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah penginapan untuk berlibur. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah yang bernama Guy dan istrinya yang bernama Priska. Mereka mempunyai dua anak yang bernama Trent dan juga Mead. Sesampainya di penginapan, mereka disambut dengan ramah oleh manajer dan seorang wanita yang bernama Madrid. Setelah itu, Trent dan Matt bertemu dengan seorang anak yang bernama Iblif. Iblif ini adalah ponakan dari manajer hotel tersebut. Sejak saat itu, mereka menjadi berteman baik. Hi, I'm Madeline. I collect conchos. What's that? Wait, so we do strawberry vanilla? Saat memasuki ruangan hotel, Priska berkata bahwa dia menemukan hotel itu secara online. Sementara Guy menemukan brosur yang berisikan perusahaan farmasi. Dia sempat merasa aneh. Tapi kedua anaknya mengajak mereka untuk bermain ke pantai. Mereka pun pergi ke pantai lalu bersenang-senang di sana. Nah, si Trent sama si Iblif ini menanyai semua orang di pantai tentang nama dan juga pekerjaan mereka. Ada yang bekerja sebagai penari, ada yang bekerja sebagai polisi, dan juga yang lain-lain. Chef? Cop. Cool. Melon Mitchell. Si Iblif ini bilang sama si Trent kalau dia sangat senang bisa bertemu si Trent. Lalu si Trent berjanji dia akan menjadi teman baik untuk Iblif, bahkan sampai dewasa nanti saat mereka berkuliah. You can come over to my house and make up stories. Cool. Ketika malam hari, Priska dan Guy pun mulai bertengkar karena sebenarnya tujuan liburan mereka saat ini adalah liburan untuk terakhir kalinya bagi keluarga mereka, yang mana hubungan rumah tangga keduanya tidak sedang baik-baik saja. Sementara di ruangan lain, kedua anak mereka mendengar pertengkaran itu. Untuk mengalihkan pikiran, si Trent ini membuka pesan dari Iblif. Teka-teki itu berisi ajakan dari Iblif kepada Trent, besok mereka akan memakan es krim bersama. It makes me feel not seen. You're always thinking about the past. Why don't you play? Keesokan harinya, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pria bernama Charles yang merupakan seorang dokter bedah. Lalu ada istrinya yang bernama Crystal dan ada juga anak mereka yang bernama Ara. Dan ibu Charles yang bernama Agnes. Nah, si Crystal ini terlihat kesal karena dia sedang memesan minuman yang kaya akan kalsium. Tapi di sana tidak tersedia. Si Crystal ini menderita kekurangan kalsium. Sama halnya seperti keluarga Guy, keluarga Charles juga sedang berlibur untuk memperbaiki masalah dalam keluarga mereka. Di sisi lain, manajer hotel datang untuk menawarkan kesempatan langka kepada keluarga Guy agar berlibur ke pantai pribadi yang letaknya dekat dengan konservasi alam. Nah, teman-teman, si manajer ini bilang jika ia hanya menawarkan kesempatan langka itu kepada beberapa orang yang beruntung saja. Karena merasa tertarik, akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke pantai itu. Surrounded by stunning rocks, very unusual minerals, iron guests. But I liked you guys immediately. I'll make all the arrangements. Tak lama kemudian, seorang psikolog wanita bernama Patricia tiba-tiba saja mengalami kejang, dan suaminya yang merupakan seorang perawat bernama Jerry mencoba untuk menenangkan kondisinya. Lalu Charles yang seorang dokter menghampiri mereka untuk melihat kondisinya, dan benar saja Patricia berangsur-angsur membaik. Nah, setelah itu keluarga mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke pantai, dan ternyata bukan hanya keluarga Guy, tetapi keluarga Charles juga ikut bersama mereka. Nah, sampailah mereka di sana. Si supir ini bilang kalau mereka tuh bebas pulang kapan aja. Saat ditelepon, maka si supir akan menjemput mereka. Mereka semua berjalan sebentar. You okay? Yeah. Sampailah mereka di pantai yang indah itu. Sana mereka bersenang-senang. Dari kejauhan, si Mead melihat seorang pria yang sedang duduk menyendiri. Nah, ternyata si pria ini adalah seorang reporter terkenal bernama Mida. Akan tetapi, Guy melarangnya karena ia merasa bahwa si Mida ini membutuhkan waktu untuk sendiri. Setelah itu, mereka pun melanjutkan bermain.
Nah, si Tren ini berenang di pantai, teman-teman. Ternyata dia dikejutkan sama sosok seorang mayat perempuan yang berada tepat di belakangnya. Tren pun panik, lalu ia memanggil ibunya. Semua orang yang berada di pantai tersebut seketika panik. Lalu si Charles ini mengeluarkan mayat dari dalam air. Setelah mayat dikeluarkan, Mida ini datang untuk melihat mayat tersebut. Mayat wanita itu ternyata datang bersama Mida. Namun setelah menyelam, ia tak kunjung kembali. Nah, hidung si Mida ini terus mimisan. Hal ini mengundang kecurigaan si Charles. Ia berkata bahwa kematian wanita ini adalah tanggung jawab si Mida. Charles dan Guy pun selalu mengintimidasi si Mida. My wife and kids, that's them. Over the of all of the above 99.4% of the time. How you know all that? Keep an eye on him and the body. Nah, tak lama kemudian, Patricia dan Jaring juga tiba di sana. Charles memberitahu mereka apa yang terjadi, termasuk kecurigaannya kepada Mida. Namun di tengah perdebatan, tiba-tiba saja Crystal datang dan memberitahu jika kondisi ibu Charles yaitu Agnes sedang memburuk. Nah, si Jaring ini akhirnya sadar kalau di tempat itu nggak ada jaringan sama sekali. Si Jaring ini pergi melewati lorong. Ia ingin melihat di mana tempat mereka diturunkan oleh si supir. Namun yang terjadi, si Jaring ini tiba-tiba pusing dan pingsan. Saat tengah sadar, Jaring ini sudah berada di bibir pantai. Pada saat Charles memeriksa keadaan ibunya, Priska datang dan meminta tolong kepada Charles agar memeriksa anaknya Tren, karena ia merasa jika ada sesuatu yang terjadi pada Tren. Telling you this because I want you to trust me and not think I'm being Playing with my daughter. You look different. Saat berjalan menemui Tren, si Charles ini tiba-tiba dipanggil oleh Crystal lagi. Dia kebingungan siapa yang mau dia pilih, tapi dia kembali ke ibunya dan ternyata saat diperiksa, ibunya telah meninggal dunia. Sementara itu, Patricia dan Jaring sedang berbicara dengan Mid dan Tren. Di sini mereka tidak percaya ketika Tren mengatakan jika dirinya berusia 6 tahun. Karena dari apa yang mereka lihat, tubuh Tren mendadak berubah seperti anak laki-laki yang sudah berusia 11 tahun. Tak lama kemudian, Priska datang dan menanyakan keberadaan anak-anaknya. Priska merasa terkejut ketika anak-anak yang berada di hadapannya mengaku jika mereka adalah Tren dan Matt. Yang kini tubuh mereka mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena beberapa jam yang lalu mereka masih anak-anak. Namun kini anak-anaknya telah beranjak 5 tahun lebih tua dari sebelumnya. Gay yang melihat anak-anak ini juga sangat terkejut dan merasa bingung dengan apa yang telah terjadi pada anak-anaknya. Yeah, Dad, me. Di sisi lain, si Charles ini melihat Mida tengah berlari. Nah, si Charles ini mengejar Mida. Saat mereka melewati lorong, tiba-tiba kepala mereka berdua sakit dan mereka pingsan. Saat sadar, mereka sudah ada lagi di bibir pantai. Priska yang merasa panik pun meminta agar mereka semua meninggalkan pantai tersebut. Namun mereka sadar jika mereka tidak bisa keluar dari sana melewati lorong itu. Di sini mereka akhirnya merencanakan sesuatu untuk dapat pergi dari sana. Namun tak lama kemudian mereka semua terbangun secara bersamaan. Yang berarti mereka memang tidak dapat keluar dari sana. Kemudian Priska berasumsi jika anak-anak bereaksi terhadap sesuatu hingga pertumbuhan hormon dan sel dalam tubuh mereka berkembang dengan begitu cepat. Mereka semua pun mengalami penuaan hanya dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba si Charles ini menyerang pipi si Mida menggunakan pisau, namun anehnya luka tersebut perlahan menutupi, bahkan tidak membekas sama sekali. Setelah itu, akhirnya Charles percaya bahwa Mida bukanlah alasan kematian wanita yang tadi. Akhirnya Mida berkata bahwa ia baru berkenalan dengan wanita tersebut pada malam kemarin, dan mereka mempunyai riwayat penyakit yang sama, makanya mereka pergi ke resort itu untuk menenangkan diri. Si Patricia yang merupakan seorang psikolog pun berpendapat jika mereka memang sengaja dikumpulkan di pantai tersebut karena mereka semua memiliki kelainan penyakit masing-masing. Penyakit masing-masing. Saat tengah berdiskusi, tiba-tiba Priska ini pingsan. Charles memegang perut Priska, di sana ada benjolan yang semakin membesar. Guy mengiyakan bahwa si Priska ini memang memiliki tumor, tapi tidak seharusnya tumor itu membesar. Charles pun segera bersiap-siap untuk mengeluarkan tumor yang berada dalam tubuh Priska, yang ternyata tumor tersebut ukurannya semakin bertambah setiap menitnya. Tumor berhasil dikeluarkan, namun ajaibnya, luka operasi tidak menimbulkan sedikit pun bekas. Priska pun tersadar dan merasa lebih baik. The tumor out was going to kill you. Guy, I feel better. Dia berjalan menghampiri mayat wanita tadi pagi. Dia sangat kaget mendapati mayat yang tadi pagi masih utuh, sekarang tinggal hanya tulang. Dalam kurun waktu 3 jam, akhirnya mereka mengetahui jika setengah jam berada di pantai tersebut, setara dengan menghabiskan waktu selama 1 tahun di bumi pada normalnya. Itu berarti jika sehari mereka berada di pantai sama dengan 50 tahun dalam hidup mereka. Jaring mengatakan bahwa di sana telah terjadi fenomena alam yang sangat aneh.
Itulah kenapa ketika mereka melewati lorong, maka tubuh mereka akan menjadi lemas dan pingsan kemudian kembali di bibir pantai. The kids are eating so much because their mass is growing. They need to grow. Right? Maybe it has to do with the fact that the cells 60 minutes is 2 years. Well, age. eating up in their processes, reacclimating. That's why we go unconscious when we try to leave. Tiba-tiba Friska sadar bahwa Trent tidak ada di sana. Lalu Kara dan Trent keluar dari tenda dan semua orang tua di sana heran melihat Kara yang kini tengah hamil. Mom, you're better. Oh, it's dying. Still, Mom. Do you want me to punch you in the face? Calm down. Yeah. Lay down on a blanket. It's gonna be okay. Tak lama kemudian, Kara merasa kontraksi pada perutnya dan semua orang pun membantu proses persalinannya. Namun setelah bayi lahir, sayang sekali bayinya tidak dapat bertahan karena waktu di sana berjalan begitu cepat, sehingga bayi Kara pun harus meninggal. Trent yang mendengar hal itu tidak dapat menerimanya. Ia begitu sedih karena ia kehilangan bayinya. Sementara itu, kondisi mental Charles saat ini semakin memburuk. Charles pun menyerang si Mida dengan menikamnya berkali-kali hingga tewas. Mereka semua yang melihatnya menjadi sangat histeris. Nice to see you in our neighborhood. Who are you? Setelah situasi tenang, Guy dan Jaring mendekati Charles. Lalu mereka mengambil pisau yang berada di tangan Charles dan membuangnya. Sore harinya, Jaring memutuskan untuk menyelam dan mencari bantuan. Guy berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia telah menemukan kesamaan dari mereka. Mereka semua mengidap penyakit kronis, termasuk Charles yang sekarang menjadi gila. Priska pun menjelaskan bagaimana ia dapat menemukan tempat ini. Pada saat itu, Priska mengikuti undian secara acak dan datanglah sebuah kwitansi dari sebuah perusahaan farmasi yang mengirimkannya email formulir pendaftaran. Guy berpendapat jika perusahaan farmasi tersebut mengetahui kondisi medis mereka semua, maka dari itu mereka memilih orang-orang tertentu untuk datang ke pantai tersebut. Dan jika mereka menghilang pun perusahaan tersebut tidak akan dicurigai karena dapat membuat mereka seolah-olah menghilang tanpa jejak. Could just disappear. They sent us a special card to the airport. A random sweepstakes. It came with the receipt at the Di pharmacy. sisi lain, Matt yang sedang berada di tengah pantai tiba-tiba dikejutkan dengan mayat Jaring yang terbawa oleh ombak. Patricia sangat sedih kehilangan suaminya. Di sisi lain, Kara merasa sangat frustasi karena ia telah kehilangan bayinya ditambah dengan gangguan jiwa ayahnya yang semakin parah. There's so many memories we didn't have. He needs to rest now. Kara pun memutuskan untuk memanjat bebatuan agar dapat keluar dari pantai. Guy, Priska, dan yang lainnya pun mencoba menghentikan Kara, namun ia tidak mau mendengarkan siapapun, hingga akhirnya ia pun terjatuh dan tewas. Trent yang melihatnya menjadi sangat bersedih kehilangan bayinya sekaligus Kara. Begitu juga dengan Patricia, karena ia sangat syok, maka penyakit epilepsinya pun kambuh, dan seketika ia pun meninggal. Saat itu juga, Guy menyadari bahwa penglihatannya sudah tidak begitu jelas. Priska merasakan bahwa pendengarannya sudah tidak begitu baik. Saat petang, Guy berkata kepada istrinya Priska bahwa ia sebenarnya tahu di antara mereka sudah ada orang ketiga. Namun ia berpura-pura tidak tahu karena ia tidak mau bercerai dengan istrinya Priska. Priska akhirnya tersadar bahwa laki-laki yang sangat mencintainya adalah Guy. Priska meminta maaf kepada suaminya dan ia berkata ia ingin hidup menua bersama suaminya. You deserve someone so much better than that. I'm sorry. But me. Your anger should... But with you... Di sisi lain, Trent dan Matt menemukan sebuah buku berisikan catatan orang yang pernah tinggal di pantai tersebut. Di buku itu tertulis medan magnet bumi terletak di pantai tersebut dengan bebatuan yang mengelilinginya yang tenggelam di dalam samudra selama jutaan tahun dan diendapkan oleh mineral khusus, membuat sel makhluk hidup yang berada di sana menua sangat cepat. Matt memperhatikan nama-nama serta alamat orang-orang yang pernah terjebak di pantai itu. Sementara si Trent melihat ada cahaya dari atas bukit, ia menyadari bahwa sebenarnya ada orang yang telah memperhatikan mereka. Secara tiba-tiba Charles menyerang Guy. Penglihatan Guy yang semakin buruk membuat dia kesulitan untuk menghindari serangan dari Charles. Priska mencoba untuk melindungi Guy, namun Guy menyuruh Priska untuk mengamankan anak-anak mereka. Priska pun menemui anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk pergi bersembunyi dari amukan Charles. I need you to go right now and don't ask any questions! Di dalam gua, Trent dan Matt mendengar suara aneh. Ternyata itu adalah suara Kristal. Si Kristal ini sangat marah kepada Trent karena menurutnya kematian anaknya Kara itu karena Trent.
Crystal melempari batu kepada Trent dan Matt, namun batu itu mengenai tangannya. Tangannya pun bengkok, namun dengan singkat tangannya sembuh kembali, dan ia melanjutkan aksinya untuk mengejar Trent dan Matt. Sialnya, tubuh Crystal ini mengenai batu hingga ia patah tulang. Karena Crystal kesakitan, ia selalu menggerakkan tubuhnya hingga membuat ia tewas. Di sisi lain, Priska menyerang Charles menggunakan pisau yang berkarat. Infeksi dari pisau berkarat itu menyerang tubuh Charles dengan sangat cepat. Charles pun akhirnya meninggal dunia. Lalu Guy pun terselamatkan. Guy, Priska, Trent, dan Matt berkumpul. Untuk menghibur ibunya, Matt bernyanyi. Priska sangat senang mendengar suara anaknya. Guy berkata, pantai itu sangat indah karena pantai itu bisa menyatukan keluarganya. Karena tubuh Guy yang sudah menua, maka ia pun meninggal dunia. Tak lama kemudian, Priska pun menyusul suaminya meninggal dunia. Keesokan paginya, Matt dan Trent sudah terlihat seperti umur 40 tahun. Mereka menyadari sisa waktu mereka tidaklah lama. Sebelum memutuskan untuk pergi, mereka pun membuat istana pasir bersama untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba, Trent teringat dengan surat iblis yang diberikan kepadanya. Trent belum sempat memecahkan pesan tersebut. Namun pada saat dipecahkan, pesan tersebut memberitahukan jika pamannya tidak menyukai koral. Mereka berdua pun memandangi koral itu. Bisa jadi koral itu bisa melindungi mereka. Mereka berdua merasa jika iblis ingin memberitahukan sesuatu kepada mereka. Mereka berdua pun bergegas berenang menuju koral. Saat melewati lorong gua, baju Matt pun tersangkut, yang membuat mereka menghabiskan waktu yang cukup lama untuk melepaskan baju Matt. Di atas bukit terlihat seorang pria yang sedang mengawasi mereka menggunakan kamera dan beberapa komputer. Dia adalah seorang supir yang mengantarkan orang-orang berlibur di pantai itu. Karena Trent dan Matt tidak kunjung muncul, maka si supir ini melaporkan ke pusat bahwa Trent dan Matt telah tewas saat berenang. Lalu ia bergegas pergi meninggalkan bukit tersebut. Si supir ini pun kembali ke markas dan terlihat banyak sekali ilmuwan yang sedang mengembangkan berbagai jenis obat. Markas tersebut merupakan sebuah pusat perusahaan farmasi terbesar yang mensponsori berdirinya hotel tersebut. Terlihat manajer dari hotel tersebut memimpin doa untuk orang-orang yang telah meninggal di pantai itu. Ternyata mereka semua dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk mengembangkan obat yang telah mereka ciptakan. Salah satu ilmuwan di sana berkata bahwa ia telah menemukan obat mujarab untuk penyakit epilepsi. Terbukti si Patricia ini bisa bertahan selama 8 jam di pantai, yang berarti di dunia nyata, dia bisa bertahan selama 17 tahun. Semua orang di lab itu pun sangat senang dan mereka bertepuk tangan. Manajer hotel dan Madrid telah menargetkan kelinci percobaan yang baru dengan penyakit kronis yang lain. Singkat cerita, Joseph dan istrinya tiba di hotel tersebut. Seperti biasa, manajer hotel ini menyambut tamu baru dengan sangat ramah. Saat Joseph dan istrinya akan diberikan minuman sambutan, seseorang mengacaukannya. Ternyata orang itu adalah Trent dan Matt yang berhasil selamat dari pantai. Sebelum ke hotel, ternyata Trent sudah meminta tolong kepada polisi. Mereka pun mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan oleh perusahaan farmasi ini hingga menewaskan beberapa orang. Trent yang kini terlihat sangat dewasa menunjukkan sebuah kertas kepada iblis. Kertas itu berisikan teka-teki yang pernah iblis berikan kepada Trent. Trent berterima kasih kepada iblis. Berkat teka-teki yang diberikan iblis, mereka pun selamat. Singkat cerita, polisi pun berhasil meringkus perusahaan farmasi ini. Dan pihak kepolisian mengadili setiap orang yang terlibat dalam kasus ilegal ini. Polisi pun memulangkan Matt dan juga Trent kepada bibi mereka yang masih hidup. Meskipun sebenarnya bingung bagaimana nantinya mereka akan menjelaskan kepada bibinya apa yang telah terjadi dengan mereka. Demikianlah akhir dari cerita film Old ini teman-teman. Sampai bertemu kembali di alur cerita yang lain. Terima kasih telah menonton. Dadah!